Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavana Najilva. Saya dari kelas 11 OTKP 3. Berikut adalah kronologi mengenai kasus Tanjung Priuk pada tahun 1984. Peristiwa Tanjung Priuk adalah sebuah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priuk, Jakarta. Indonesia mengakibatkan sejumlah korban tewas dengan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Sekelompok massa melakukan defile sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Sedikitnya 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 tewas oleh tindakan aparat. Pada tanggal 8 September 1984, Sersan Hermano, seorang anggota Binantara Pembina Desa, tiba di Masjid Asy-Syadah di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan mengatakan kepada pengurusnya, Amir Biki, untuk menghapus brosur dan spanduk yang mengkritik pemerintah. Biki menolak perintah ini, lantas Hermano memindahkannya sendiri. Saat melakukannya, dia dilaporkan memasuki area sholat masjid tanpa melepaskan sepatunya. Sebagai tanggapan, warga setempat dan yang dipimpin oleh pengurus Masjid Syarifuddin Rambe dan Syofwan Sulaiman membakar sepeda motornya dan menyerang Hermano saat dia sedang berbicara dengan petugas lainnya. Keduanya menangkap Rambe dan Sulaiman serta pengurus lainnya, Ahmad Sahi dan seorang anggota pengangguran bernama Muhammad Nur. Pada sekitar pukul 11 malam waktu setempat, para promotes mengepung komando militer. Personal militer dari Batalion Artileri Pertahanan Udara ke-6 menembaki para promotes. Sekitar tengah malam, saksi mata melihat komando militer Cakra Trai Sutrisno dan Kepala Angkatan Bersenjata L. Jenderal Hartono Rekso Darsono ditangkap karena diduga menghasut kerusuhan tersebut. Setelah kerusuhan tersebut, setidaknya 169 warga sipil ditahan tanpa surat perintah, dan beberapa dilaporkan disiksa. Yang lainnya termasuk Amir Biki. Di antara mereka yang terbunuh, laporan awal menyebut 20 orang tewas. Catatan resmi dari saat ini memberikan total 24 korban tewas dan 54 terluka. Sementara korban selamat melaporkan lebih dari 100 orang tewas. Masyarakat Tanjung Priok memperkirakan total 400 orang terbunuh atau hilang. Sementara laporan lainnya menyarankan hingga 700 korban. Gencarnya gerak hak asasi manusia pasca lengsernya Soeharto pada tahun 1998. Beberapa korban dibentuk untuk mengadvokasi hak-hak korban, termasuk Yayasan 12 September 1984 dan Keluarga Besar untuk Korban Insiden Tanjung Priok. Fatwa dan Abdul Qadir Jailani yang pernah ditangkap setelah tragedi tersebut mendesak penyelidikan lebih lanjut. Pada tahun 1999, Komnas HAM sepakat untuk menyelidiki insiden tersebut, membentuk Komisi Investigasi dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM di Tanjung Priok. KP3T terutama terdiri dari tokoh politik dari rejim selanjutnya, termasuk mantan Jaksa Agung Jojo Sugianto. Laporan yang dihasilkan yang dirilis pada tanggal 3 Juni 2000, sekitar 300 anggota PRON membela Islam menyerang markas Komnas HAM untuk mengenakan pakaian Islam dan syal hijau. Mereka memecahkan jendela dengan batu dan batang rotan. Melebihi jumlah dan banyak pasukan keamanan, pemimpin Partai Bulan Bintang Ahmad Sumargono menyebut keputusan tersebut mengecewakan kaum muslim di mana-mana. Presiden Abdurrahman Wahid juga meminta penyelidikan lebih lanjut kepada pengadilan yang akan datang. Islah pertama meliputi 86 keluarga seperti yang diwakilkan oleh Rambe, sedangkan untuk keluarga Biki terjadi pada islah kedua pada tanggal 1 Maret 2001. Sejumlah islah telah dibuat. Hasil islah tersebut, beberapa korban atau keluarga mereka penyidik M. Rahmat bahwa tuntutan harus dijatuhkan. Investigasi baru berlanjut pada bulan Juli 2003. Mereka yang dibawa ke pengadilan termasuk Kolonel Sutrisno Masjung, pemimpin Peleton 2 Balaiton Artileri Pertahanan Udara saat itu, dan 13 bawahannya. Pejabat berpangkat tinggi saat itu termasuk Komandan Militer Jakarta Trisutrisno dan Kepala Angkatan Bersenjata L, beserta petugas yang diadili divonis bersalah.
sementara Srianto dan Pranowo dibebaskan. Pada tahun 2004, kantor kejaksaan mengajukan banding atas pembebasan Srianto dan Pranowo, namun ditolak. Keputusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Itulah kronologi kasus tentang Tanjung Priok pada tahun 1984. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.